Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua hukum kehidupan dan insecure. Pertama yaitu ada dua hukum kehidupan. Yang pertama yaitu ada hukum pikiran. Nah, hukum pikiran itu suatu reaksi bawah sadar kita yang dimana kita itu memiliki suatu pikiran. Intinya dalam hukum pikiran ini kita itu harus fokus pada satu titik atau satu tujuan kita. Misalnya kita itu mempunyai cita-cita ya. Cita-cita misalnya kita ingin menjadi pengusaha. Ketika kita mempunyai cita-cita sebagai pengusaha, otomatis kita itu awalnya tuh harus memiliki pikiran dulu. Bagaimana sih langkah-langkah bisa menjadi sebuah pengusaha yang baik, terus juga caranya itu seperti apa, dan apa yang harus kita lakukan dari apa yang kita inginkan itu agar bisa sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Nah, terus yang kedua yaitu ada hukum kebiasaan. Nah, ketika kita sudah memiliki suatu pikiran di otak kita, otomatis kita itu akan memunculkan sebuah statement yang dimana kita itu akan melakukan suatu tindakan. Nah, dari tindakan itu kita itu bisa melakukan secara terus-menerus. Kayak misalnya saya ingin menjadi sebuah pengusaha ya. Otomatis saya itu harus mempunyai langkah-langkahnya bagaimana kita tuh harus menjadi pengusaha baik. Nah, cara menjadi pengusaha yang baik itu kita itu harus mempunyai sifat yang pekerja keras, ulet, dan gigih. Kita juga tidak boleh pantang menyerah ya. Nah, terus selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang insecure. Nah, insecure itu apa sih dan seperti apa? Insecure itu sebuah rasa yang dimana kita itu tidak memiliki kepercayaan pada diri kita ya. Jadi kita tuh selalu seakan-akan pada diri kita tuh membanding-bandingkan antara diri kita dengan yang lain. Nah, rasa insecure ini setiap manusia pasti memilikinya. Akan tetapi kita sebagai manusia harus bisa menghandle atau bagaimana cara mengatasi rasa insecure itu bisa menjadi sebuah rasa bersyukur ya. Nah, ketika rasa insecure itu datang bisa terjadi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu ada faktor dari dalam diri, misalnya kayak watak, emosi, atau hormon kita yang tidak stabil. Jadi ketika ada seseorang yang mengkritik tentang kita, kita itu langsung tidak mencerna dulu apa dari kritikan tersebut. Terus faktor dari luar itu yaitu seperti ketika seseorang itu mengkritik kita, kayak misalnya secara physically, otomatis kita tuh langsung terfikirkan terus dari kata-kata orang tersebut, dan dari kritikan tersebut biasanya si orang ini nih dia akan mengalami sebuah down yang dimana dia tuh merasa tidak percaya diri. Nah, selanjutnya tuh bagaimana sih cara mengubah rasa insecure yang kita miliki itu menjadi sebuah rasa bersyukur? Menurut tanggapan saya ya, ketika kita mengalami sebuah insecure, kita itu harus lebih mendekatkan diri itu kepada Sang Pencipta. Terus juga kalau misalnya kita mendapatkan sebuah kritikan dari seseorang, nah kita tuh harus bisa mencernanya. Jangan langsung kita tuh menelan mentah-mentah kayak misal dari kritikan itu. Nah, misal ketika dapat kritikan dari seseorang itu, kita tuh harus ambil sisi positifnya saja. Yang dimana kita tuh harus bagaimana sih membangun dari sebuah kritikan seseorang itu gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.